Pemirsa, uji coba persinyalan LRT Jabodebek mulai dilakukan. Proyek senilai 22,8 triliun ini berencana beroperasi pada pertengahan 2022. Sejumlah kesiapan dilakukan guna memastikan keamanan dan tentunya kenyamanan penumpang. Ya, lalu sejauh mana pihak LRT Jabodebek mempersiapkan layanan transportasi massal LRT dan seberapa canggih LRT Jabodebek karya anak bangsa ini serta apa tanggapan warga? Ya, simak informasinya kami sajikan dalam laporan khas Flow Gaza bersama Safina Stasyar beberapa waktu lalu. Pemirsa, LRT Jabodebek dengan nilai proyek mencapai 22,8 triliun rupiah ditargetkan akan dapat beroperasi pada pertengahan tahun 2022. Sejak didirikan ataupun dibangun pada September 2015 lalu, kini LRT Jabodebek sudah memasuki tahap uji coba dimulai dari stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah hingga stasiun LRT Harjamukti. Dan tidak hanya itu, uji coba juga berikut dengan pengecekan persinyalan demi memastikan bahwa proyek berjalan dengan benar. Uji coba LRT tahap pertama memiliki 3 lintas pelayanan, dimulai dari Cawang Cibubur, Cawang Duku Atas, dan juga Cawang Bekasi. Dengan panjang jalur mencapai 44,43 km dan melintasi 17 stasiun LRT. Sampai dengan 6 November 2020, progres pembangunan LRT Jabodebek tahap pertama ini sudah mencapai 79%, di mana untuk Cawang Cibubur sudah mencapai 91%, Cawang Dukuh Atas 75%, dan Cawang Bekasi 72%. Untuk headway ataupun waktu tunggu LRT hanya dibutuhkan 3 sampai dengan 6 menit saja. Sementara untuk waktu tempuh, kita ambil contoh dari Cibubur sampai dengan Dukuh Atas dengan jarak 26 km membutuhkan waktu 39 menit. Sementara dari Bekasi Timur sampai dengan Dukuh Atas dengan jarak 30 km membutuhkan waktu 45 menit dengan masing-masing kecepatan maksimal 40 km per jam. Dan jika dibandingkan dengan menyetir sendiri ataupun menggunakan kendaraan pribadi, dapat menempuh 2 sampai dengan 3 jam. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam train set ataupun LRT kereta yang sedang diuji cobakan. Dalam satu train set ini akan terdiri dari 6 gerbong dengan kapasitas maksimal sampai dengan 1.300 orang. Tentunya kapasitas tersebut tanpa adanya jaga jarak ataupun kondisi sudah kembali normal. Nah, sampai dengan pertengahan bulan November ataupun minggu kedua sudah ada 11 train set yang diuji cobakan. Dengan nantinya di tahun 2022 akan ada 31 train set yang akan beroperasi pada LRT Jabodebek. Nah, sementara nih untuk uji coba kali ini persinyalannya masih GOA 0 atau masih menggunakan masinis. Namun ke depannya akan diuji coba untuk driverless sehingga tidak lagi menggunakan masinis. Dan untuk kecepatan maksimumnya mencapai 80 km per jam. Mengoperasikan LRT Jabodebek ini secara keseluruhan di seluruh lintas itu di Juni 2022. Memang betul bahwa uji coba ini sudah dilakukan, tapi sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa kita ini menggunakan sistem moving block, sehingga yang namanya uji coba itu satu persatu memang harus dites. Ya kami mohon kesabaran dari masyarakat bahwa ini pada intinya adalah untuk memastikan bahwa safety terhadap penggunaan LRT Jabodebek ini betul-betul maksimal untuk kepentingan masyarakat juga.
Pengetesan ini, uji coba ini sebenarnya adalah langkah awal. Jadi demonstrasi GWA 0 itu bisa kami sampaikan bahwa GWA 0 itu pada prinsipnya masih menggunakan manual. Masih betul-betul dikendalikan full oleh masinis. Dalam hal ini kita sebutnya train attendant di LRT Jabodebek. Nantinya fungsi masinis itu kalau sudah menggunakan sistem moving block itu akan di-reduce, di mana dia hanya akan mengoperasikan jika mengambil alih jika dalam kondisi darurat. Nah, untuk menuju ke arah sana, standar internasional memang menyatakan bahwa setidaknya membutuhkan waktu itu sekitar 18 bulan persinyalan untuk memberangkatkan kereta maupun untuk memberhentikan kereta. Tapi persinyalan memang dalam hal masih dilihat oleh masinis, kereta masih dikendalikan full oleh masinis. Nah, nextnya persinyalan itu jika misalnya sudah dikendalikan oleh sistem, ya relatively masinis tidak melakukan apapun, sistem yang akan menggerakkan kereta mulai dari berangkat dari depo sampai ke stasiun, sampai menangani seluruh lintas hingga sampai kembali lagi ke depo pada saat sudah waktunya untuk kembali ke depo di malam hari. Untuk target per hari sangat tergantung sekali dari pola operasi yang akan dilaksanakan oleh PT KAI, tapi kita coba untuk bikin ilustrasi saja. Kalau misalkan satu trainset itu bisa sampai dengan 1.300 orang, lalu dikalikan dengan 8 jam beroperasi dan ada 31 trainset, ya bisa kita katakan plus minus sekitar 400.000 orang mungkin satu hari bisa diangkut oleh LRT Jabodebek. Dari sisi prasarana yang sudah pasti adalah mulai dari U-shape, mulai dari girdernya, mulai dari pier-nya itu relatifly sudah buatan dari negara Indonesia ini sendiri. Jadi betul-betul memang karya anak bangsa. Kalaupun misalkan masih ada import, biasanya itu masuk di railway system. Hanya yang bisa dikatakan, yang bisa saya sampaikan adalah memang materialnya masih banyak yang import, tapi secara sistem itu sudah dikerjakan oleh anak bangsa sendiri. Nantinya akan ada 31 trainset. Dalam waktu dekat kita akan kedatangan trainset 12 dan trainset 13. Semoga sih makin memperlancar itu aja sih Kak. Kan biasanya kalau berangkat kerja kan agak itu macet. Nanti ya lancar-lancar aja biar nggak ada. Semoga lancar-lancar. Nah, ini kan dia lewatin 4 wilayah nih, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Kira-kira harganya berapa Mbak? Kalau KRL kan 3.000, kalau LRT kira-kira berapa nih Mbak? Berangan-angan berapa harganya? Sekitar 5.000 kali ya. 5.000 untuk sekali jalan ya Mbak? LRT Jabodebek. Ibu udah tahu belum? Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Tahu? Tahu. Tanggapan dan harapan Ibu apa terkait dengan adanya LRT itu? Harapan saya sih apa? Bagus. Bagus ya? Mempermudah angkutan, mempermudah transportasi. Mengurangi kemacetan juga ya Bu? Kalau Ibu disuruh nebak kira-kira berapa Bu harganya? LRT. Jabodebek ya Bu? Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Mungkin sekitar 8.000 ya. Harapannya untuk pemerintah terhadap LRT dan juga transportasi umum di kita apa Mas? Harapannya semoga sih pelayanannya makin membaik ya. Soalnya kan namanya untuk LRT ini kan pasti kebutuhannya bakal meningkat ya. Untuk warga-warga di sekitar yang tadi itu kota-kota penyangga di Jakarta. Jadi ibaratnya nanti bisa mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. 10.000 sampai dengan? Sampai dengan 20.000 deh. 10 sampai dengan 20.000 ya. Itu untuk sekali perjalanan ya. Untuk pembangunan tahap 2, nantinya akan terdiri dari 3 lintas pelayanan, mulai dari Duku Atas hingga Grogol. Dan nantinya rute ini akan melintasi 8 stasiun dengan panjang kurang lebih 39 km. Dan pemirsa, dengan adanya LRT diharapkan masyarakat bisa beralih ke LRT selain mengurangi kemacetan juga ramah lingkungan. Dari Jakarta, Syafina Sasyar, Ade Suryananda, Harinta Kurniawan, iNews melaporkan.